Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Monica dengan NIM 1222072236. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai zona laut teritorial dan zona tambahan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai sepanjang lebih dari 95.000 km. Sebagai negara maritim, pengelolaan wilayah laut menjadi aspek penting dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam hukum laut internasional yang diatur oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS, terdapat berbagai pembagian wilayah laut berdasarkan jarak dari garis pantai. Dua zona penting yang akan menjadi fokus pembahasan kali ini adalah yang pertama zona laut teritorial dan zona tambahan. Pemahaman tentang kedua zona ini sangat penting, terutama dalam aspek hukum, keamanan, dan ekonomi. Dengan memahami aturan hukum yang berlaku, negara dapat menjaga kedaulatan lautnya, menghindari konflik internasional, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut. Yang pertama, zona teritorial. Zona laut teritorial adalah wilayah laut yang diukur sejauh 12 mil laut atau 22.224 km dari garis dasar pantai suatu negara. Garis dasar adalah garis yang ditarik dari titik air rendah sepanjang pantai atau titik-titik ujung pulau saat air surut. Garis ini menjadi acuan untuk mengukur batas berbagai zona maritim lainnya. Zona laut teritorial merupakan wilayah di mana negara memiliki kedaulatan penuh atas air, dasar laut, tanah di bawahnya, dan ruang udara di atasnya. Dengan demikian, negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi sumber daya di dalamnya. Hak dan kewenangan negara di zona laut teritorial. Yang pertama, kedaulatan penuh. Negara memiliki hak untuk menerapkan hukum nasional dan mengendalikan aktivitas di wilayah ini. Yang kedua, eksplorasi dan eksploitasi. Negara berhak memanfaatkan sumber daya alam, termasuk ikan, minyak, dan gas bumi. Yang ketiga, keamanan dan pertahanan. Negara berhak untuk membangun instalasi militer, melakukan patroli, dan menjaga keamanan dari ancaman eksternal. Hak lintas damai untuk kapal asing. Meskipun negara memiliki kedaulatan penuh, kapal asing tetap diperbolehkan untuk melintas dalam zona laut teritorial dengan syarat yang pertama melintas secara damai tanpa melakukan tindakan yang mengancam keamanan atau melanggar hukum negara pantai. Yang kedua, tidak melakukan latihan militer, memata-matai atau menangkap ikan secara ilegal. Yang ketiga, tidak mencemari atau melakukan tindakan provokatif. Jika kapal asing melanggar aturan ini, negara pantai memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum termasuk menahan atau mengusir kapal tersebut. Berikutnya, zona tambahan. Zona tambahan adalah wilayah laut yang berbatasan langsung dengan zona laut teritorial dengan batas maksimal 24 mil laut atau 44.448 km dari garis dasar. Dengan demikian, zona tambahan mencakup 12 mil laut di luar batas laut teritorial. Berbeda dengan laut teritorial di mana negara memiliki kedaulatan penuh, sedangkan di zona tambahan ini negara hanya memiliki hak pengawasan dan penegakan hukum terbatas terhadap pelanggaran tertentu. Negara berhak untuk pertama mencegah dan menindak pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairannya, termasuk yang pertama bea cukai, perpajakan, imigrasi dan keimigrasian serta sanitasi dan kesehatan umum. Pencegahan penyeludupan dan perdagangan ilegal, serta menindak pelanggaran yang terjadi di laut teritorial dan mencegah pelanggaran baru yang mungkin terjadi. Mengetahui dan memahami batas laut sangat penting bagi negara maritim seperti Indonesia. Beberapa manfaat utama, yang pertama, menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Yang kedua, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga, menegakkan hukum dan mencegah kejahatan maritim. Jadi, kesimpulan dari penjelasan kali ini adalah zona laut teritorial dan zona tambahan merupakan bagian dari hukum laut internasional yang mengatur batas maritim negara pantai. Zona laut teritorial memberikan kedaulatan penuh kepada negara hingga 12 mil laut dari setiap garis dasar. Negara berhak mengatur, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi sumber daya di wilayah ini, tetapi tetap mengizinkan lintas damai bagi kapal asing. Zona tambahan mencakup area hingga 12 mil laut dari garis dasar, di mana negara hanya memiliki hak pengawasan terhadap pelanggaran tertentu seperti bea cukai, perpajakan, dan imigrasi. Pemahaman tentang batas-batas maritim ini penting untuk menjaga kedaulatan, meningkatkan pengelolaan sumber daya, dan menegakkan hukum di perairan Indonesia.
Dengan menetapkan aturan ini secara efektif, Indonesia dapat memanfaatkan potensi maritimnya secara optimal dan melindungi wilayah lautnya dari ancaman eksternal. Baiklah, segitu pembahasan dari saya mengenai zona laut teritorial dan zona tambahan. Sekian, terima kasih.